Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas user experience sebagai tugas ujian tengah semester. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Tiffany Asri, lalu ada Yumi Siti Amanah, Muhammad Fikri, Yulia Handayani, dan juga Yeni Kuryati. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Aplikasi Maxim adalah platform layanan berbasis smartphone yang menyediakan berbagai fitur. Salah satunya adalah fitur food atau pesan antar makanan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran atau merchant dan mengantarkannya ke lokasi pengguna. Step by step dalam menggunakan fitur ini, proses pemesanan makanan melalui fitur food melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan memilih fitur food. Yang kedua, pengguna mencari restoran atau makanan tertentu menggunakan kolom pencarian atau menjelajahi rekomendasi yang tersedia. Ketiga, pengguna memilih menu dan menambahkannya ke dalam keranjang. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran, bisa tunai, dompet digital, ataupun kartu. Dan yang terakhir, pengguna mengkonfirmasikan pesanan dan menunggu makanan diantar. Undesirable aspect. Beberapa alasan fungsi dari fitur food di Maxim ini dirasa kurang baik. Yang pertama yaitu antarmuka pencarian dan pemilihan menu terkadang terasa rumit, terutama bagi pengguna baru karena terlalu banyak informasi yang ditampilkan sekaligus, seperti promo, banner, dan juga rekomendasi. Berikutnya yaitu proses pembayaran seringkali ribet dan memakan waktu, terutama jika terjadi kesalahan atau validasi ataupun koneksi internet yang tidak stabil. Selain hal-hal di atas, kurangnya fitur filter yang lengkap seperti fitur berdasarkan harga, rating, atau preferensi makanan membuat pengguna kesulitan menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya, desirable aspect. Alasan fungsi fitur food ini perlu ditingkatkan karena yang pertama, dengan menyederhanakan antarmuka dan mengurangi kepadatan informasi, pengguna dapat lebih mudah menavigasi aplikasi dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Berikutnya, memperbaiki proses pembayaran dengan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu dan meningkatkan keandalan sistem dapat membuat pengalaman pengguna yang lebih lancar. Dan yang terakhir, menambahkan fitur-filter yang lebih lengkap dan responsif, serta meningkatkan akurasi estimasi waktu pengiriman. Juga dapat membuat fitur ini lebih user-friendly. Dengan perbaikan ini, pengguna akan merasa lebih nyaman dan puas saat menggunakan aplikasi Maxim, terkhusus untuk Food Maxim, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan daya saing aplikasi di pasar layanan pesan antar makanan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Aini. Kepada Aini dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasinya, yaitu competitive analysis atau analisis kompetitif, yang mana ini dilakukan untuk membandingkan Maxim dengan pesaing utamanya seperti GoFood dan GrabFood. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri itu tarif yang lebih terjangkau dibanding pesaing lainnya. Pilihan merchant lokal yang beragam. Untuk kekurangannya, antarmuka yang kurang intuitif, terutama pada fitur food. Proses pembayaran yang ribet dan kurang andal. Estimasi waktu pengirim yang tidak akurat. Kurangnya fitur-fitur dan personalisasi. Selanjutnya, ada rekomendasi yang mana satu itu untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki antarmuka pengguna UI atau UX agar lebih sederhana dan intuitif. Dua itu untuk menambahkan fitur-fitur unggulan seperti filter makanan berdasarkan preferensi diet, alergi, dan lain-lain, dan integrasi dengan metode pembayaran digital yang lebih luas. Tiga tuh untuk meningkatkan akurasi estimasi waktu pengirim dengan memanfaatkan data real time tentang lalu lintas dan antrian di restoran. Selanjutnya tuh ada bisnis model canvas, yang mana ada fitness, merchant atau restoran lokal, penyedia lokal, pembayaran digital, penyedia layanan logistik dan pengantaran. Habis itu ada key activities untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi, manajemen hubungan dengan merchant dan driver, promosi dan pemasaran. Tiga tuh ada value proportion untuk kemudahan memesan makanan dengan harga terjangkau, pilihan merchant lokal yang beragam,
pengantaran cepat dan terpercaya. Selanjutnya tuh ada customer relationship, layanan pelanggan 24 jam, program loyalitas atau diskon untuk pengguna. Selanjutnya tuh ada customer segment untuk pengguna smartphone yang membutuhkan layanan pesan antar makan, merchant atau resto lokal yang ingin menjangkau. Selanjutnya tuh ada channel aplikasi smartphone seperti iOS dan Android, website atau platform online lainnya. Selanjutnya tuh ada cost struktur, biaya pengembang dan pemeliharaan aplikasi, biaya operasional driver dan logistik, biaya promosi dan pemasaran. Selanjutnya tuh ada revenue stream, komisi dan merchant, biaya layanan pengantar, iklan atau promosi dari merchant. Yes. Baik, terima kasih kepada Aini. Berikutnya, materi akan disampaikan oleh Yumi. Kepada Yumi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Itu di sini ada personas, di mana contohnya itu mahasiswa sibuk. Seperti di sini dicontohkan ada seorang mahasiswa bernama Andi, berusia 21 tahun dengan latar belakang mahasiswa yang sibuk dengan tugas kuliah dan aktivitas organisasi. Kebutuhannya yaitu memesan makanan dengan cepat dan mudah, harga terjangkau, serta estimasi waktu pengiriman yang akurat. Selanjutnya tantangannya yaitu proses pembayaran yang ribet, antarmuka aplikasi yang membingungkan. Adapun solusi dari permasalahan ini ialah menyederhanakan proses pembayaran, menambahkan fitur filter berdasarkan harga dan waktu pengiriman. Contoh yang kedua yaitu ibu rumah tangga, seorang bernama Sari di usia 35 tahun dengan latar belakang ibu rumah tangga yang ingin memesan makanan untuk keluarga. Kebutuhannya yaitu pilihan makanan yang sehat dan sesuai selera keluarga, serta kemudahan dalam memilih menu dan metode pembayaran. Tantangannya, kurangnya fitur filter untuk makanan sehat atau khusus anak, serta proses pembayaran yang rumit. Adapun solusinya yaitu dengan menambahkan fitur filter berdasarkan kategori makanan sehat atau untuk makanan untuk anak-anak dan lain-lain, serta menyediakan panduan visual yang jelas untuk proses pembayaran. Contoh selanjutnya itu pekerja kantoran, seorang bernama Rina di usia 28 tahun dengan latar belakang pekerja kantoran yang sering memesan makanan saat istirahat makan siang. Kebutuhannya yaitu pesanan yang cepat dan tepat waktu, opsi pembayaran digital yang mudah. Adapun tantangannya di mana estimasi waktu pengiriman yang tidak akurat, pembayaran digital yang sering gagal, serta solusi yang ditawarkan yaitu meningkatkan akurasi estimasi waktu pengiriman dan memperbaiki integrasi dengan metode pembayaran digital. Selanjutnya masuk pada scope, yang mana ini adalah merupakan fitur yang dipertahankan, diperbaiki, dan ditambahkan. Yang dipertahankan di sini adalah kemudahan pemesanan makanan melalui aplikasi, pilihan merchant lokal yang beragam, serta opsi pembayaran digital dan tunai. Adapun hal yang diperbaiki yaitu seperti yang pertama antarmuka pengguna, yang mana menyederhanakan tampilan pencarian dan pemilihan menu agar lebih intuitif. Yang kedua, memproses pembayaran untuk mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, serta yang ketiga, estimasi waktu pengiriman untuk meningkatkan akurasi dengan memanfaatkan data real time. Adapun yang ditambahkan seperti fitur filter makanan yaitu berdasarkan harga, rating, kategori makanan seperti sehat atau makan untuk anak-anak dan lain-lainnya, dan personalisasi rekomendasi seperti menggunakan data preferensi pengguna untuk menampilkan rekomendasi yang lebih relevan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yumi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Yulia. Kepada Yulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu batasan berdasarkan aspek teknologi, ekonomi, dan desain. Pada teknologi sendiri memiliki 3 batasan, yaitu pemanfaatan machine learning untuk rekomendasi dan estimasi waktu pengiriman. Yang kedua, keterbatasan server dalam menangani lonjakan penggunaan pada jam sibuk. Yang ketiga, integrasi dengan lebih banyak platform pembayaran digital.
Sedangkan pada aspek dari ekonomi sendiri itu ada dua, yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan fitur baru harus tetap efisien. Kedua, harus meningkatkan kepuasan pengguna agar lebih banyak merchant yang bergabung. Pada desain sendiri, UI harus tetap sederhana tanpa membebani pengguna dengan terlalu banyak informasi. Desainnya itu harus responsif terhadap berbagai ukuran layar. Interaksi personal dengan rancangan baru tuh mahasiswa sibuk seperti Andi akan lebih mudah memesan dengan filter harga dan estimasi pengiriman yang lebih akurat. Sedangkan ibu rumah tangga, Ibu Sari, bisa memilih makanan sehat untuk keluarga dengan filter kategori. Dan pekerja kantoran seperti Rina tidak lagi terganggu dengan estimasi waktu pengiriman yang tidak akurat dan pembayaran yang sering gagal. Struktur desain navigasi sendiri ada beranda atau home, kedua ada halaman food, ketiga halaman detail yaitu restoran ataupun menu, yang keempat ada keranjang, yang kelima ada pembayaran, yang keenam itu ada status pemesanan. Untuk struktur menu sendiri itu pada menu utama itu ada home, food, order atau riwayat pesanan, yang ketiga ada akun pengguna, yang keempat ada akun pengguna, yang keduanya pada menu dalam fitur food sendiri ada 4, yaitu pencarian, kategori makanan, rekomendasi restoran, dan juga promo serta diskon. Sedangkan pada menu dalam halaman detail restoran itu ada 3, yaitu ada daftar menu makanan, informasi restoran, dan juga opsi pemesanan. Yang keempatnya itu ada menu di dalam halaman keranjang, yang mana pada halaman keranjang itu terdapat 3, yaitu ringkasan pesanan, opsi edit jumlah makanan, ataupun pilihan metode pembayaran. Pada menu dalam halaman pembayaran sendiri itu terdapat 2, yaitu pilihan metode pembayaran dan juga konfirmasi dan ringkasan biaya. Yang keenam ataupun yang terakhir itu ada status pengantaran dan estimasi waktu tiba, ataupun ada juga kontak driver jika diperlukan. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Untuk materi berikutnya itu skeleton akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu penjelasan tentang desain lo-fi yang dari Maxim yang sudah diubah. Yang pertama itu ada menu driver atau driver yang telah yang akan mengantar makanan kita. Di sini ada foto dari driver, nama driver, jenis motor, foto motor, dan pesanan yang kita pesan. Selanjutnya itu ada halaman chat dengan driver, ya sama lah dengan halaman sebelumnya. Selanjutnya itu rating, dimana kita dapat memberikan rating kepada driver dan juga dapat memberikan tip. Selanjutnya itu halaman utama, di mana terdapat nama akun, kemudian share makanan dan layanan yang ada, kemudian terdapat saldo. Selanjutnya itu Maxim Bike Tag, di mana terdapat titik jemput dan titik tujuan kita, kemudian histori pemesanan kita. Di halaman selanjutnya itu ada rincian order, di mana kita dapat memilih promo, pilihan pembayaran, dan juga order. Lanjut. Selanjutnya itu halaman saat sedang mencari driver, dan halaman peta saat driver menuju alamat. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Fikri. Dan itulah tadi presentasi dari kelompok 5 untuk presentasi tugas pengalaman pengguna atau user experience. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.